106 dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. This is UC again here for the next 2 hours, of course, from 3 to 5. You are guys in our lovely segment, which is Dialog Senja. Yay! I will accompany your activities to be more knowledgeable because Smartizen, smart and energetic. Yo, dalam dua kisah lila. Welcome back again with UC here, of course, Smartizen. Nah, jadi senja ini UC mau membicarakan tentang hilirisasi inovasi berbasis talas beneng. What is it? Gitu kan pertanyaan Smartizen. Jadi seperti ini ya Smartizen, talas di Banten itu dikenal dengan nama talas beneng. Nah itu pasti bingung kan, kayak kok namanya beneng. Nah jadi ternyata beneng ini merupakan singkatan dari besar dan koneng, yang artinya ukurannya itu besar dan warnanya itu kuning Smartizen. It's quite unik ya ternyata ya. Jadi talas beneng ini dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. I see. So talas beneng juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan talas-talas dari daerah lainnya katanya. Talas ini tuh tumbuh liar di lereng gunung, memiliki batang yang besar dan juga panjang, serta pada bagian akarnya itu terdapat umbi-umbi yang kecil gitu yang bergelombol. Aduh gemes banget kan. Talas beneng juga merupakan jenis umbi-umbian ya, asli Pandeglang yang penanamannya dan pengelolaannya ini udah berhasil gitu dikembangkan warga kelompok tani yang dapat disajikan dalam bentuk seperti keripik, kue atau bahan-bahan dasar lainnya kayak gitu. Nah, bagian yang dapat dimakan dari talas ini cukup banyak ternyata Smartizen. Jadi batang umbi berumur lebih dari 2 tahun ini bisa mencapai 120 cm dengan bobot 42 kg. Wow. Dan juga ukuran lingkar luarnya itu 50 cm. Gila ya, 42 kg ya. Nggak ngerti gue seukuran saya itu, nggak ngerti. Jadi tepung yang dihasilkan memiliki kadar oksalat rendah katanya dan berwarna lebih cerah kayak gitu. Beberapa formulasi produk bahan dari olahan tepung talas Banten ini telah dihasilkan kayak jadi brownies nih, ada juga bakpao, ada juga kue kering kayak gitu kan. Abis ini Yusi bakal ngobrol lagi lebih banyak banget tentang talas beneng ini, tentunya ditemenin sama Sadis atau sahabat diskusi. Jadi kita akan mengeksekusi segala hilirisasi inovasi berbasis talas beneng ini ya kan Smartizen. So don't go anywhere, keep stick around us. Iya, selamat senja Smartizen semua, balik lagi sama Yusi di sini. Tentunya kita tetap membahas tentang talas beneng ya kan. Tadi Yusi udah menjanjikan semua nih ke Smartizen bahwasannya hari ini kita bakal membahas tentang hilirisasi inovasi berbasis talas beneng bersama sahabat diskusi dong tentunya Smartizen. Siapakah sahabat diskusi kita hari ini? Aduh, aku bacain dulu kali ya education backgroundnya ya kan. Jadi beliau itu S1 di Teknologi Industri Pertanian IPB, lalu S2-nya juga di Teknologi Industri Pertanian IPB. Waduh, S1 S2-nya sama nih. Dan saat ini beliau adalah dosen Teknologi Pangan Untirta. Wow, nice to meet you. Kita undang aja kali ya, biar seru kali ya. Biar kita bisa ngeliat nih cantik-cantiknya ibu di sini. Kita flip. Oke, ibu. Aku nyebutnya ibu siapa nih biar enak aja? Ibu Zulfa aja. Ibu Zulfa, oke. Halo Ibu Zulfa, selamat senja berarti ya kan? Selamat senja. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana senja ini Bu? Adakah sesuatu yang bisa diceritakan? Ceritakan tentang apa dulu nih? Tentang Talas apa benengnya? gitu? Belum ke situ Bu. Oke, kalau Ibu sudah berbicara seperti itu, that means you sih harus langsung on point ya kan? Gak juga sih sebenarnya. Nah bener banget nih Bu, tadi Yusi udah cerita sedikit ke Smartizen tentang talas beneng itu sendiri. Nah mumpung ada Ibu nih, biar kita tidak lost in forest ya kan,
Jadi boleh kali sih nanya dikit-dikit. Boleh, silakan. Boleh banget. Jadi gini, kan ibu adalah dosen teknologi pangan Untirta ya kan. Sebenarnya apa sih talas bening itu, dan kandungan yang membuat talas bening itu unggul dari bahan yang lain tuh apa sih? Oke ya. Nah, talas bening itu sebenarnya adalah biodiversitas lokal dari Provinsi Banten. Jadi memang komoditas pangan lokal dari Banten yang mungkin memerlukan pemanfaatan atau eksplorasi lebih lanjut lagi, karena talas bening ini sebetulnya belum banyak dimanfaatkan ya oleh masyarakat. Nah, ciri dari talas bening ini yang membedakan dari talas yang lain itu dari bentuknya yang besar. Nah, kemudian kira-kira panjangnya itu ya sekitar bisa 1 meter ya kalau panen itu. Nah, kemudian dari ukurannya karena dia besar, nah kemudian juga warnanya kuning. Kuning ya? Iya, warnanya kuning. Jadi yang membedakan dari talas-talas yang lain itu ya tadi besar dan kuningnya. Makanya dinamakan beneng. Beneng. Iya, besar dan koneng. Jadi itu namanya talas beneng. Aku kira bercanda loh itu. Beneran ya? Oke. Besar dan koneng. Jadi beneng gitu. Nah, ini adalah tadi komoditas lokal. Nah, tersebar banyak ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, ini sebenarnya masih merupakan tanaman liar. Ya, gitu. Iya, ini belum banyak dimanfaatkan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, karena sekarang ini sudah mulai muncul ada industri ya, seperti roti talas, kemudian lapis talas. Nah, ini mulai dibudidayakan. Jadi sekarang petani itu sudah mulai membudidayakan talas bening ini gitu. I see. Kalau misalkan talas benang liar, which means berarti sebelumnya tidak pernah dikonsumsi dong ya? Apa memang sudah pernah, cuman baru aja tertemukan gitu saat ini? Kalau untuk konsumsi ya, konsumsi mungkin sebatas produk olahan yang direbus, digoreng seperti itu, seperti talas pada umumnya ya. Tapi untuk pemanfaatan yang seperti produk bakery, roti itu masih belum gitu. Makanya karena sebenarnya kalau di Banten ini sebenarnya berpotensi untuk untuk budidaya talas beneng ya, karena talas beneng ini mudah sekali dibudidayakan. Bisa di lahan yang subur, bisa juga di lahan yang marginal yang seperti tanah yang berbatu seperti itu. Kemudian di perbukitan itu mudah sekali tumbuh karena kan tadi tanaman liar ya awalnya. Makanya yaitu dari situ kita bisa simpulkan kalau tanaman bening ini bisa tumbuh di mana saja seperti itu. Jadi bisa mudah tumbuh dan masih butuh eksplorasi lagi gitu. Kalau misalkan masih butuh eksplorasi berarti penelitiannya belum terlalu jauh ya Bu tentang talas bening ini? Iya, masih banyak sekali produk yang bisa dikembangkan sebetulnya dari talas bening ini. I see. Gitu. Aku dengar juga sampai 42 kg. Is it true? Betul. 42 kg? Ya, betul. Sebesar apa ubi 42 kg itu? Mungkin nanti bisa lihat-lihat ya di petani. Jadi ada di daerah Juhut, ya, kemudian di Juhut, kemudian di mana lagi di Ciomas, itu banyak sekali. Nanti bisa dilihat ke sana. I see. Ini ubi sama bayi gedean ubi, Bu. 42 kg, saya nggak ngerti lagi gitu. Oke, Smartizen, gitu aja the first talk with Ibu Zulfa. Jangan kemana-mana karena kita masih akan bertanya-tanya seputar boleh nggak aku bilang talas raksasa? Boleh, itu boleh banget. First time banget 42 kg. Oke, enjoy the music, Smartizen. The green light, ayo Smartizen, welcome back again, Nipi. And of course ya, kita tetap bersama Bu Zulfa senja ini ya kan, tetap membahas tentang si talas beneng ini nih, Yipi. Nah, kita invite lagi aja kali ya Bu Zulfanya biar semakin membahana lagi. Membahana gak tuh Bu? Halo Bu Zulfa. Halo. Aduh, suaranya bikin insecure deh. Aku jadi gak boleh teriak-teriak, gimana ini ya? Oh my god. Oke Bu Zulfa, tadi kan kita sudah membahas tentang si talas beningnya ya Bu ya. Keunggulan-keunggulannya bahwasannya dia tuh tinggi serat dan juga protein. Sekarang aku mau tanya tentang keunggulannya dari talas beneng selain dari si batangnya nih, apa sih gitu. Terus apa juga yang membuat itu menjadi sebuah inovasi?
Sebetulnya talas bening ini mulai dari umbi, pelepahnya, daunnya itu bisa dimanfaatkan semua ya. Kalau dari tadi umbi itu sudah bisa menjadi bahan untuk industri bakery, menjadi cookies, menjadi roti. Nah, di sini ada juga bagian pelepahnya dan juga bagian daunnya ini sebenarnya memiliki kandungan antioksidan. Nah, antioksidan ini juga bisa menjadi produk pangan atau bisa juga berdasarkan penelitian ini daun dan juga pelepahnya ini memiliki aktivitas antimikroba. Ya, jadi bisa dijadikan produk seperti ya antiseptik, seperti sabun, seperti itu yang sedang saya teliti bersama mahasiswa ya. Kemudian menjadi ini alkohol yang sanitizer seperti itu juga bisa. Sangat dibutuhkan itu biasa saat ini. Iya betul, apalagi pandemi sekarang kan. Betul. By the way itu mulai meneliti hal-hal tersebut sejak kapan ya Bu? Kalau yang kandungan antimikrobanya itu sudah mulai di tahun 2019 ya, 2019. Itu oleh salah satu dosen pertanian juga dari jurusan agroekoteknologi. Ini meneliti tentang aktivitas antimikroba, tapi produknya adalah pupuk cair. Nah, dari sini saya mengembangkan ide nih, bagaimana kalau antimikroba ini dijadikan menjadi produk yang lain seperti antiseptik atau tadi sanitizer. I see. Iya sih, memang kalau antimikroba tuh sangat dibutuhkan juga sih sekarang. Ini saya heran banget nih ya sama manusia-manusia saintek, ada aja Bu idenya. Itu pohon harus berkreasi. Betul kan, kita harus mengeksplorasi lagi nih. Ini soalnya kita bicara masalah komoditas lokal Banten. Harus dikembangkan. Berat. Komoditas lokal Banten ya kan. Iya betul. Smartizen, aku tuh sebenarnya pura-pura ngerti aja gitu. Komoditas. Oke Bu, by the way urusan aja kan tentang si talas beneng ini sendiri ya. Tadi kan ibu bilang bahwasannya dari umbi sampai ke daun itu memiliki manfaatnya masing-masing. Manfaat paling terasa untuk masyarakat sendiri itu selain untuk bahan pangan dan juga antiseptik, adakah manfaat-manfaat yang lainnya? Untuk saat ini ya, kita masih melakukan penelitian sebetulnya. Nah, itu penelitian itu masih terbuka luas untuk dosen, untuk mahasiswa. Ayo kita kembangkan komoditas lokal Banten nih, gitu. Jadi untuk manfaat itu masih kita perlu eksplorasi lagi ya, terutama untuk produk-produk olahan pangan, karena sebetulnya yang paling banyak dimanfaatkan sebenarnya umbi kan. Umbi itu bisa kita olah menjadi berbagai macam produk. Nah itu jadi itulah tantangan kita sebetulnya ya, dari dosen, kemudian dari mahasiswa juga, dari petani, dari masyarakat juga. Nah itu juga hilirisasi kan tujuannya juga untuk mengenalkan produk. Jadi kita ingin menginspirasi juga nih kepada masyarakat. Kita memberikan contoh produk yang bisa diolah dari talas beneng. Nah supaya masyarakat ini juga bisa mengolah menjadi produk yang sama yang bisa masyarakat gunakan gitu. Ya bisa jadi pendapatan juga untuk masyarakat. Seperti itu. Bisa menaikkan perekonomian masyarakat setempat juga ya Bu ya? Iya betul sekali. Itu keren banget sih. Tadi juga aku baru menyinggung tentang perekonomian di Banten nih Bu. Sumber daya alamnya memang sangat melimpah, tapi memang untuk pemakaiannya, untuk efektivitasnya itu belum canggih itu gitu loh. That's why sih aku harap buat anak-anak pertanian ya kan, Untirta khususnya, dan ibu dan semua sivitas akademika gitu tetap mengembangkan dan juga berinovasi di bidang-bidang tersebut, karena memang banyak sekali ya Bu sumber-sumber yang mungkin belum kita sentuh gitu kan. Iya betul sekali. Oke, kalau gitu Smartizen, next kita bakal nanya lagi nih ke Bu Zulfa, tapi masih ada yang melebar lagi nih. Gak apa-apa kali ya, kita puterin aja kali ya. Mati rasa, kotak. Ice cream, yippee.
ice cream enak juga di Smartisan kalau misalkan kita beli ya senja ini ya. Oke, Smartisan pukul sudah menunjukkan di jam 16.43. Tapi jangan khawatir ya kan, karena Yusi bakal nemenin kalian selama 15 menit ke depan lagi. Tapi sebelumnya Yusi mau ngingetin nih ke Smartisan semua, hari ini hari Rabu ya kan, 17 Maret 2021 itu ada kampanye hari Rabu ada kampanye kesehatan, keselamatan kayak gitu. Jadi buat para Smartisan semua yang sedang di luar ataupun yang punya kerjaan di luar, tetap jaga protokol kesehatan yang berlakunya tentunya. Juga disarankan untuk tidak menggunakan earphone ataupun bermain handphone saat berkendara ya Smartisan. Dan juga yang paling penting adalah gunakan sabuk keselamatan ya kan, untuk meminimalisir resiko-resiko kecelakaan. Karena selamat bersama itu lebih baik, asik. Kesadaran kita, keselamatan bersama. That's the point Smartisan. Oke, setelah itu aku bakalan review apa aja yang udah aku bicarakan dengan Bu Zulfa ya kan, selaku dosen Tekpang Untirta. Jadi tadi tuh kita udah membicarakan tentang talas beneng. Apa itu beneng besar dan koneng? I thought it was joke ya, tapi ternyata ini bener loh, namanya beneng tuh besar dan koneng. It's quite fun ya. Talas beneng juga sebenarnya sudah dikembangkan oleh 3 lapisan, yakni dari mahasiswa sendiri, dosen-dosen, juga masyarakat atau petani setempat. Nah, keunggulan dari talas beneng ini sendiri ya Smartisan, jadi itu tuh lebih tinggi serat talasnya katanya dibandingkan talas yang lain. Juga tinggi protein. That's a nice ingredients ataupun contains ya yang ada di dalam talas beneng itu sendiri. Nah, Ibu Zulfa juga bilang bahwasannya talas beneng bisa digunakan dari umbinya sampai ke pelepahnya. Wow, it's a good idea banget. Jadi si pelepah dan daun ini memiliki antioksidan yang bisa dibuat sebagai antiseptik kayak gitu kan, hal-hal yang dibutuhkan di masa-masa pandemi seperti ini. Dan harapan dari Bu Zulfa untuk Smartisan dan masyarakat semua ya kan, diharapkan untuk mengembangkan gitu loh potensi sumber daya alam yang ada, salah satunya ya talas beneng ini sendiri, karena jika bukan kita yang melakukannya siapa lagi ya kan. That's the last point of our discussion today. Mungkin kita bakal bertemu lagi di last minutes-nya. Cuma untuk saat ini kita dengerin lagu-lagu dulu kali ya, biar enak. You and me, Citra Scholastica. And welcome back again with Juicy here, this is jam 5 o'clock, tepat banget jam 5 o'clock, which means Juicy harus mengundurkan diri dari dialog senja ya kan. But jangan sedih-sedih, jangan galau, jangan risau, karena besok Yusi bakal balik lagi di dialog senja di jam yang sama dari jam 3 sampai jam 5. Yusi minta maaf banget kalau banyak salah-salah kata. Semoga kita bisa tetap mengudara bersama ya Smartisan. So ya, Yusi pamit, dialog senja pamit, and goodbye.